Ayo, what's up, what's up? What's up? Apa kabar guys? Baik. Semoga pada baik Balik ya. lagi bareng kita podcast yang random ini, yang suka-suka kita lah, mau topiknya apa? Di Triple R Podcast bersama gue Raffi. Gue Ricci. Dan gua Roman. Jadi apa hari nih? ini enaknya bahas apa nih kita nih? Iya nih. Gua lagi tertarik buat bahas food and travel. Food and travel ya? Iya. Oh iya, sebenarnya tuh di Jakarta, daerah Jabodetabek ini tuh banyak banget sih apa yang namanya tempat-tempat kuliner yang sedikit orang tuh sebenarnya nggak tahu gitu loh. Kok sedikit orang nggak tahu sih? Sedikit orang tuh nggak banyak tahu. Jadi hidden gems lah bahasanya. Lu pada tahu nggak kira-kira tuh tempat kayak gimana gitu? Di mana Tahu gitu? sih gue, deket rumah gue ada kok. Gua sih tahu. Jadi gua itu tahu itu di daerah dekat rumah gua tahu, sampai luar kota pun tahu yang top. Wis ini nih Nah, anaknya traveling banget nih kayaknya nih. Itu lu bakal gagal diet. Itu Oke. wah, kalau rekomendasi gua itu coba cerita lah. Gimana tuh? Ya, anjir. Udah. Ya, cuma gimana ya? Bahaya kalau makan itu terus. Justru gua ke dokter gizi tuh sia-sia gitu. Jadi ya udah itu buat weekend aja lah, buat long weekend, Cheat day. buat liburan aja udah. Kalau nggak Liburan dan aja. Cheating day ya. Iya. Gua mau share di tempat gua itu di dekat Joglo, tempatnya di gua nggak tahu sih dia masuknya Joglo atau bukan. Itu ada nasi uduk enak banget. Nasi uduk itu ya, nasi uduk Betawi, bukan nasi uduk yang nasi uduk ayam goreng, bukan ya. Ini nasi uduk Betawi. Dan itu di situ juga lauknya banyak banget. Cuma kalau gua pribadi, gua makan nasi uduk itu ya nasi, tempe orek, bihun, tahu, telur balado, dan paling tambahan perkedel atau gorengan-gorengan layaknya nasi uduk pada umumnya. Nah, gue agak kurang suka tuh kalau dipakai yang lain-lain. Nah, di situ lebih banyak daripada nasi uduk biasanya, banyak banget. Dan di situ harganya murah banget. Nah, di situ tuh kalau di ngomongin tempatnya di sebelah mana agak susah yang ngejelasinnya ya, karena masuk ke dalam gang. Intinya tuh nanti deh kita bahas lewat video aja. Setelah COVID-19 ini udah hilang, kita coba telusurin tempatnya biar kebayang gitu. Itu namanya itu nasi uduk Empok Rina atau siapa gitu. Gue juga udah karena gue terakhir makan udah lama banget gitu loh, karena di sini kan gue udah lockdown udah 3 bulan, jadi gue udah nggak update gitu. Jadi udah agak lupa lah. Cuma yang pasti di situ gue rekomendasiin banget, terutama jengkolnya. Itu mah menurut gue nih ya, gue pribadi itu ya, itu jengkol terenak yang ada di nasi uduk nomor 1 yang pernah gue cobain itu. Nabi. Gimana ya? Lo kalau makan itu dia lembut, jengkolnya lembut, jadi jago lah masak jengkolnya, dan lo itu buang air tuh nggak bau kayak yang pada biasanya gitu. Jadi bau jengkol ya? Iya, baunya tuh minim banget gitu. Kalau ada pun minim banget. Jadi kenapa gue kalau di sana makan jengkol tuh banyak banget. Jadi ya enak lah pokoknya. Sabi. Terus gue apa lagi? Coba deh lu dulu, Ci. Nanti gue lanjutin lagi. Kalau lu tadi bilang tuh at the low end of the spectrum gitu ya, murah gitu kan. Nasi uduk dengan porsi banyak dengan harga minim. Nah, kalau gue ada sebenarnya. Ini mungkin save it for a special occasion sekali ya. Ini tempatnya tuh ada di Glodok. Itu namanya Kari. Lumayan jauh ya? Lumayan. Ini benar-benar culinary sih kalau menurut gue. Dan di tempat tuh udah ada di zamannya kakek gue. Untuk sekarang di zaman gue itu udah di generasi kedua.
Generasi Berarti kedua. berarti udah cucunya yang masak ya? Iya, cucunya. Iya. Dan cucunya pun itu udah tua. Like udah rambutnya udah pada putih gitu, udah tua. Lu nyarinya itu ada di Glodok tuh sebenarnya ada tempat makannya. Itu tuh gabung sama pasar makanannya dia. Yang di situ ada Chinese grocery yang lu bisa beli liangpe, lu bisa beli kopi Malaysia dan lain-lain. Di situ ntar ada di tengah-tengahnya tuh kayak kantin terbuka. Di situ ntar ada tulisannya mie kari, bihun kari. Di situ lu bisa makan ada 2 tipe. Mau ayam atau mau daging sapi. Nah, sebenarnya gue lebih rekomen yang daging ayam karena menurut gue itu lebih khas, tapi daging sapi juga enak banget. Itu lembut banget dagingnya. Dan porsinya itu juga besar. Harganya mungkin ya yang mungkin besar juga ya. Itu satu porsi mau yang ayam maupun daging itu 50.000. Nah, yang menurut gue Harganya spesial sama? banget. Harganya sama? Harganya sama. Oh. Mau ayam, mau daging tuh harganya sama-sama 50.000. Nah, yang menurut gue tuh spesial banget, itu tuh tempat, ya menurut gue dari zaman kakek gue itu belum pernah direnovasi. Ya, gitu-gitu doang. Oh, jadi ini banget ya, otentik banget ya tempatnya ya? Otentik banget, itu bagaikan lu untuk time capsule lah. Itu di bagian potongan Jakarta yang belum berumur gitu, belum nambah usianya. Kayak orang kan pada itu pengen lihat potongan zaman dulu Indonesia Jakarta ya. Itu rata-rata kan ya kota tua, dan menurut gue ini juga sama, Glodok tempat makan di Glodok ini juga sama gitu. Nah, yang menurut gue spesial banget ya, ini kalau lu hoki sebenarnya, kalau orangnya ada di situ tuh ada pengamen. Dia itu pengamen tuh sangat amat berkualitas. Kenapa? Lu bayangin, dia nyanyi lagu-lagu Americana pakai bahasa Inggris yang sangat amat lancar. Itu gokil banget. Tuh lu bakal ngebawa lu bener-bener ke vibes pada masa zaman dulu gitu loh. Kalau lu demen hobi lu nonton film-film jadul klasik Indonesia kayak Warkop misalnya, itu bener-bener merasa lu dalam Warkop gitu loh. Itu menurut gue spesial banget tuh tempat. Dan semoga sampai sekarang kita ngelewatin wabah COVID ini, yang jual masih ada ya. Soalnya jujur aja gue khawatir banget, soalnya beliau juga udah tua orangnya. Kan rentan ya. Ya moga-moga sih enggak lah ya. Jadi kita masih bisa nyoba ke sana. Iya, Ntar kalau semoga misalnya kita masih kita bisa makan lah. waktu selesai COVID, kita bakal ngeliput lah ya, kita vlogging ke sana. Sama juga ke tempat yang Roman itu nasi uduk. Boleh. Gue ada nih di dekat salah satu kampus di selatan, dekat UAI, tau kan lo UAI? Iya, tahu. Nah, itu tuh di dekat masjidnya itu, kan di setiap sepanjang UAI itu, belakangnya dan sampingnya tuh makanan semua kan. Ya sepanjang jalan tuh semuanya buka, ada warung, makanan, semuanya banyak deh, lengkap. Nah, di situ gue nemu satu tempat makan soto Padang, Mbak. Soto Padang itu enak banget, dagingnya bener-bener empuk. Terus kan ada namanya, dibilangnya gazebo apa kalau nggak salah. Itu jadi isinya daging semua. Bah, itu enak banget, daging pipih yang dipakai. Itu daging lembut pipih sapi? banget. Iya. Wah, itu best banget, Pak. Dan yang jual tuh, gue kaget, Pak. Yang jual, bahasa Belandanya lancar, bahasa Inggrisnya lancar. Pas gue tanya kan cerita-cerita, itu kan gue tahu dari kakak gue kan. Yang jual tuh bule gimana? Orang sini, udah tua. Orang sini, tapi bahasa Belanda dia bisa? Bahasa Belandanya bisa dia, lancar. Oh, I see. Terus? Jadi kan gue tahu itu dari kakak gue kan, karena kakak gue alumni UAI. Dan dia sering nongkrong di situ, Pak, kalau habis kuliah. Sampai pedagangnya tahu kok sama kakak gue, kenal nama kakak gue. Ngobrol bareng juga kadang-kadang. Terus pas gue kesana, gue nanya-nanya lah sama yang penjualnya itu. Dia S3 ternyata di Belanda, Pak. Oh iya? Dia S3 di Bisa Belanda, gitu Pak. Ya?
Wah, itu gue kaget sih. Wah, bahasa Inggrisnya lebih lancar daripada gue nih, gue bilang nih. Bener-bener fasih banget bahasa Inggrisnya. Gila. Kayak pronunciation-nya tuh udah bukan pronunciation orang Indonesia yang ngomong bahasa Inggris gitu loh. Udah kayak orang bener-bener ya, orang Inggris datang ke sini terus ngobrol gitu, selancar itu. Iya. Udah kan gue tanya ternyata S3-nya di Belanda. Udah tua sih, umur-umur 70 lah itu yang jualan. Kakek itu. Iya, soalnya pas gue lagi makan nih, gue mau minta nambah kan. Dia balas pakai bahasa Belanda, Pak. Lah gue bingung dong. Itu apa artinya, Pak? Gue gituin kan. Katanya gue makannya banyak juga. Digituin gue. Gue nambah 2 kali waktu itu. Itu emang enak banget sih soalnya. Ntar kita juga bisa liput lah ke sana. Nah, boleh. Ngomong-ngomong soal makanan di dekat daerah sini ya, gue juga ada beberapa rekomendasi makanan luar kota. Ini the best banget sih. The best banget. Yang pertama nih ya, gue waktu itu gue lagi touring keliling Jawa. Jadi gue dari Jakarta terus gue dari Jakarta ke Cirebon, ya Empal Gentong udah pada biasa ya, Cirebon. Iya, Empal Gentong udah biasa lah. Ke Cirebon, Semarang, terus Surabaya, Malang, Banyuwangi, Jogja. Habis itu ngikutin tuh keliling Jawa pokoknya, ngikutin sampai gua ke ujung Kulon. Nah, dari ujung Kulon gua balik lewat Serang. Nah, di Serang itu ada rumah makan itu enak banget. Namanya rumah makan Rumah makan Bu Entin kalau nggak salah ya, Bu Entin. Itu Bu Entin. Gue sih sebenarnya agak nggak ngerti ya. Dia itu makanannya apa, kan kalau misalnya mau makan Padang ya kita tahu dia jualan masakan Padang kan. Ini gue agak nggak ngerti. Cuma di situ makanannya enak banget. Jadi makanannya tuh kayak apa ya? Bentukannya sih kayak watak gitu loh. Kayak ada menu-menu, ngerti kan tuh? Ada menu-menu yang mau makan. Touchscreen. Ya, yang gitu. Cuma dia itu spesialnya di seafood. Kayak cumi, udang, terus tapi nggak nyampe lobster sih setahu gua. Dan yang paling spesialnya si ikan bakarnya. Gitu ya Allah. Itu pokoknya intinya semua makanan di situ enak banget. Dan saking enak ya, gua makan ya sampai kagak tahu diri ya. Gua makan, intinya tuh gua sampai nggak bisa jalan tuh setengah jaman lebih lah. Itu saking anjir loh, man. Itu daerahnya di Serang ya. Serang bukan di Serang kota tapi ya Serang mana gitu ya. Gua agak-agak lupa. Nantilah kita bahas di Food and Travel selanjutnya. Gua agak lupa, mesti dicari lah itu. Gua nggak inget, tapi intinya itu di Serang. Nah, terus yang kedua itu ada di Dieng. Wah, itu ada di dekat pusat kota Dieng kalau nggak salah, yang banyak daerah wisata. Di situ ada namanya tuh kedai ongklok. Nah, jadi ongklok itu adalah mie. Jadi mie pakai kuah tapi kuahnya kental. Nah, itu tuh kalau nggak salah itu makanan khas Wonosobo. Kalau nggak salah. Ada versi Wonosobo, ada versi apa, dan mungkin ada yang Dieng ya. Gue agak nggak tahu juga, cuma di situ katanya itu makanan spesial sana, karena gue ke tempat wisata juga banyak mie ongklok gitu. Tapi gue udah coba makan mie ongklok di tempat wisata, itu agak aneh. Jujur aja agak aneh rasanya. Jadi kayak nggak masuk di gue. Ya aneh aja, nggak enak lah gitu. Nah, tapi di kedai ongklok ini mie-nya luar biasa. Bumbunya, wah, rempahnya itu tuh kayak itu makan di situ tuh, aduh enak banget ya pokoknya. Dan di situ tuh menurut gue tempatnya bagus gitu loh. Tempatnya tuh ya lumayan lah, bagus gitu, enak gitu, nyaman. Dan di situ makanannya nggak cuma mie ongklok doang, tapi banyak. Salah satu favorit gue iga bakarnya itu.
Di situ iga bakarnya enak banget. Dan menurut gua harganya itu cukup terjangkau. Mie ongkoke itu yang paling murah kalau nggak salah 10.000. 10.000 atau 8.000 gitu. Sampai belasan ribu sampai 20.000 kalau lu pakai yang kayak daging kambing gitu-gitu ya. Iya. Untuk iga bakarnya itu menurut gua untuk di tempat wisata itu cukup terjangkau karena cuma 80.000. Menurut gua terjangkau banget apalagi tempat wisata gitu. Dan rasanya itu Iya. banget. Ada apa? Iga bakar, ada sop iganya, astaga itu semuanya enak banget di situ. Dan harganya bersahabat dan rasanya tuh lebih harga lah kalau gue bilang gitu. Iya. Dan kita mesti coba kalau kita ke Dieng nanti kita traveling, kita ke Dieng kita wajib makan di situ. Cuma ya asal jangan kalap aja ya, kan duit kita habis ya. Asal jangan kalap aja. Kita harus hati-hati lah ya. Murah, emang murah. Cuma kan kalau murah di banyak ya gede kan. Jadi iya benar. harus jaga-jaga. Tapi ya pokoknya yang gua rekomendasiin di situ sop iga bakar sama mie ongklok. Itu udah cuma 3 itu yang gua rekomendasiin. Sisanya makanan biasa ya. Ayam goreng, ayam bakar itu kan biasa ya. Sate ayam biasa banget gitu. Sama yang ketiga itu ada namanya, kalau nggak salah namanya Majapahit Resto atau Resto Majapahit, gue agak lupa. Di situ itu terkenal dengan yang namanya domba bakar. Wah, domba tuh. Itu posisinya Aduh. Gue lupa The di mananya, tapi seingat gue itu dekat universitas mana gitu. Cari aja Majapahit Resto atau Resto Majapahit. Resto ya? Iya, pokoknya resto. Itu makan sama antara di balik itu. Gue makan sama Hici. Jadi singkat cerita begini. Ini travel ya. Nah, travel nih. Jadi waktu itu gue ya biasalah cewek gue itu ada kerjaan di Surabaya sama kantornya kantor gitu kan. Biasa ya bilangnya kantornya tuh hanya menjanjikan 1 minggu. Tiba-tiba entah kenapa jadi extend hampir sebulan. Ya lo tau lah, cewek kan kalau kangen itu kan ngajak ribut, ngajak berantem gitu kalau kangen. Kalau dia ngajak ribut, berarti dia kangen sama lu gitu kan. Cuma kayak menurut gue ini agak berlebihan. Gue kayak gue juga kurang nyaman gitu kan. Kayak soalnya ya nggak mungkin saking kangennya tuh membawa-bawa ya putus-putus gitu kan. Coba kayak gue mikir gue nggak ngapa-ngapain, bener-bener kita fine-fine aja gitu. Mungkin efek dari homesick gitu kan. Iya, efek homesick. Sama Hici sama temen gue satu lagi langsung berangkat ke Surabaya naik mobil. Jadi waktu itu kita berangkat hari Jumat malam ya. Jumat malam kan? Jumat malam, Jumat jam 12. Enggak lah. Jam lah kita kan jam 10 tuh. Jam 10 kan kita ini dulu, Pak. Apa? Ngambil mobil. Ngambil mobil itu kan jam 8. Ya pokoknya berangkat dari rumah teman kita tuh jam 10. Berangkatnya isi bensin. Terus kita ditolak dalam kota tuh sampai jam 12 gara-gara macet. Itu kayaknya kita jam 11 itu di PIM deh. Kan gue ke dulu di McD. Oh iya, lu jam 11 di situ. Nah, itu pokoknya tuh itu tuh unik banget ya. Kayak kita nih malam nih ya, Jumat malam nih, masih ngeliat tuh Pondok Indah Mall gitu kan. masih lihat aja nih Pondok Indah Mall gitu kan. Pondok Indah Mall. Tiba-tiba nggak tahu kenapa, gue bingung, jam 7 pagi udah nyampe Surabaya. Iya, kalau nyampe Surabaya. Sama cuma 6-7 jam tuh, tiba-tiba tuh udah, ya, tadi awal kita di bagian, malah kita sebelum Jawa Barat itu, sebelum Jakarta juga, kita dari Tangerang ini ya, bangun-bangun itu tuh ada di Jawa Timur gitu kan, agak mistis juga. Iya, mistis juga itu ya. Perjuangan cinta tuh begitulah, mengejar waktu gitu loh. Siap. Nah, di situ kita memang nggak, karena kita memang waktu itu backpacking banget ya, agak pas-pasan. Jadi
Sebenarnya ada lebih untuk makan, cuma kita kan takut ya ada sesuatu yang nggak terduga, jadi kita makan. Iya. Dan Cuma ternyata hal tak terduga itu terjadi. hal terduga itu terjadi ketika saya itu kurang teliti. Ternyata dia ada acara besoknya di Malang. Yang kita kira tuh kita hanya sampai Surabaya. Ayo sudahlah, ke Malang. Dan ya ada lagi hal yang tak terduga. Udah ke Malang, Oh iya. teman kantornya ngajak makan pula. Ya mau nolak kan kayak, ya masa sih kita tuh cuma nyampe Malang langsung ngedrop apa ya, kita itu dulu lah, jalan-jalan dulu di Malang kan. Kita makan apa? Iya. Bakso. Tapi sebelum itu, Makan bakso. ini cuy, kita kan waktu di Surabaya itu kita nyari ini kan, apa? Bebek Sinjai. Bebek Sinjai. Awalnya kita Nah, pesan jadi bebek nih Sinjai. temen gua nih yang lagi ngomong gini, dia nyari bebek Sinjai. Katanya cuma ceban. Terus tahu cuma Nah, ceban. waktu itu kan gue nonton di YouTube ya. Itu kan ceban. Next Carlos sih. Iya. Oh, Next Carlos, Iya. Next Carlos. Memang itu ceban gitu kan. Oh, ceban kita. Pas nih sama kantong kita. Kita datang, nanya, satu menu berapa, Pak? 30.000. Emang nggak salah gitu loh. Nggak salah dengan harga 30.000. Karena teman gua satu lagi ini nunjukin YouTube-nya kan. Memang, wah 10.000. Tempatnya sama. Gua lihat nih kan. Enak banget lagi kata dia. Cuma pas gua lihat, lo tahu, itu videonya udah 2 tahun yang lalu. Anggapan aja setahun itu dia naik 10.000. Karena harga bebek naik. 2018 itu dia harganya 10.000. 2019 itu harganya 20.000. Ya 2020 30.000. Ya udah. Nah, alhasil kan, jadi kita kan udah di Surabaya nih, kita mau ya makanan apa, udah tadi kan pengen bebek kan, ya udah akhirnya kita nyari bebek. Nah ternyata di depan kantornya pacarnya Roman ini ada, ya tempatnya kayak tempat pecel, tapi jualnya bebek. Nah ya udahlah kita pesan dan itu enak banget Pak. Iya. Bener-bener gimana ya? Kalau di sini kan biasa bebek goreng yang pakai bumbu apa sih? Bumbu Madura yang hitam Iya, gitu. bumbu Madura. Iya, bumbu Madura. Nah, ini tuh cuma bebek goreng kayak pecel ayam gitu, cuma bebek goreng. Sama sambel. Nah, sama sambal. Nah, sambalnya itu sambal hijau. Waduh, enak banget itu parah. Ada 2 sambal. Sambal hijau Ada sama 2 sambal sambal. merah. Tapi Itu gua juara tuh tetap ya, sambal yang hijaunya terbaik parah. tuh yang hijau ya. Hijau tuh terbaik banget sih. Wah, itu namanya apa ya? Nama tempatnya. Pokoknya Iya. pinggir jalan gitu deh. Ya bebek goreng. Bebek goreng, udah namanya bebek goreng apa aja. gitu. Bebek goreng udah ya, bebek goreng. Pokoknya itu Bener-bener. di deket apa ya? Nanti deh. Kita bahas lagi di selanjutnya. Gua ada alamatnya soalnya, deket-deket situ lah. Nah, kita lanjut lagi udah nyampe Malang ya. Kita itu makan di alun-alun ya. Nah, itu gua nggak tahu itu alun-alun Malang. Alun-alun Malang bukan sih? Alun-alun kota Malang. Iya, alun-alun kota Malang. Kita makan itu bakso ya. Bakso apa sih? Bakso. Nah, kita makan bakso. Bakso kan? Pokoknya ya bakso. Oh ya bakso. Nah, situ baksonya sih ya enak lah, cukup enak. Oke. Gua nyoba banyak makanan situ dari jagung, jasuke. Wah, itu enak banget. Jasuke. Cuma goceng. Anjir, murah banget. Banyak goceng anjir. Ini kan kalau di sini kan 10.000-an lebih. Iya, ceban atau 15.000 lah. Iya. Anjir, murah juga ya? Rasanya lebih banyak di sana. Ada balado, keju, campur apa. Banyak banget lah pokoknya. Nah, terus ya biasalah diajak makan domba bakar. Karena kan kalau dalam logika gua ya, misalkan lu makan sate kambing sama sate ayam, otomatis mahal kambing. Nah, apalagi gua mendengar nama domba yang lebih sedikit daripada, kan kalau kambing masih banyak ya, cuma kan kayaknya iya, kambing banyak. Domba tuh jarang untuk diolah gitu loh. Iya, jadi gua tuh mikir tuh apa ya? Kan kalau domba kan untuk yang biasa diambil itu kan bulunya kan. Nah, ini jadiin makan. Gua tuh mikir tuh sesuatu yang mahal dari namanya. Apalagi domba bakar. Iya. Waduh, domba bakar nih kayak itu bakar kali ya. Agak mahal gitu ya. Terus ya udahlah.
menghargai gitu kan, ya udah kita samperin. Tempatnya sih enak sih, cozy banget sih itu di pinggir jalan dan enak buat cozy nongkrong banget. gitu. Bener-bener kayak kafe. Ya kayak kafe layaknya Tempat kafe nongkrong banget. gitu. Nah terus Ah, kita mau pesen domba bakar, pas saat menu kita tercengang. Itu harga domba bakarnya itu lebih murah daripada yang kita makan bebek Surabaya. iya. 25 kan? 20.000, 25. Dia 20 sampai 25. Dan gua kayak lihat menunya kayak menu kafe gitu kan. Mana domba bakarnya? Yang ini 20.000, 25.000. Gue mikir apa seuprit gitu kan ya? Gue mikirnya gitu. Tapi gede. Ya, gede banget enggak. Cuma cukup lah, kenyang gitu. Kenyang. Dan Satu porsi itu rasanya banyak. Ada rasa yang apa Singapura, ada rasa Indo, sama ada madu ya, madu juga. Ini ada smoky, ada madu, ada Nusantara. Emang 3 doang. Yang kita itu bumbunya kan tuh. Tapi lebih. Di situ ada lebih, ada lebih. Gitu. Cuma itu yang kita yang paling menarik itu. Gue madu. Lu apa? Gue ini kan madu spicy honey, madu pedes gitu pokoknya gue. Nah, berarti teman kita satu lagi dia itu ya apa? Smoky ya. Dan gue Nusantara itu kayak bumbu Indo gitu lah. Dan itu surprisingly tiga-tiganya itu enak banget menurut gue. Dan itu kita melihat harganya di situ 20-25.000. Lebih enak. Ya harga mahasiswa di situ enak banget. Berasa makanan mahal dan piringnya tuh piring yang lebar gitu loh. Berasa kayak gitu. Oh, iya. Kayak di restoran ya, kayak di restoran. Iya, kayak di restoran, kayak piring-piring steak gitu. Iya. Itu enak banget. Dan gimana ya? Itu tempat gua nggak akan lupain. Walaupun gua udah traveling banyak tempat di Jawa sampai ke Bali, cuma itu doang yang gua simpen di HP gua karena gua tuh butuh lagi ke situ karena itu kayak misalkan lu makan itu banget. Bebek goreng tuh hitungannya masih banyak. Lu makan sesuatu yang enak tuh misalkan lu gudeg juga walaupun di Jogja enak tapi ya gudeg juga masih banyak gitu. Ini di Jakarta masih ada. Gua aja baru dengar. Itu enak banget. Kita tuh baru dengar bener-bener on the spot itu lagi di Di mana? Kita baru dengar itu di Malang kan? Kita baru dengar di alun-alun kota. Iya di Malang, iya. Mau coba domba bakar nggak? Gue dalam hati tuh gue langsung membahak gitu kan, pengen cuma takut mahal, takut tiba-tiba 100.000 lebih gitu kan. Cuma ternyata di luar ekspektasi. Lu harus datang ke situ. Resto harus wajib resto gitu. Nah, kalau lu gimana, Vi? Gue ada lagi nih. Lo suka coto Makassar nggak sih? Wah, suka banget. Wah. Kan berhubung gue orang Makassar kan. Lo kan anaknya Makassar banget lah. Jadi saya lo liat Makassar gue keluar nih. Jangan. Ntar ada yang nggak ngerti lagi. Jadi ini. Kan nyokap gue sama bokap gue tuh kalau makan makanan Makassar tuh bener-bener diteliti kan. Kayak mereka ya nyangkut, lidahnya tuh nyangkut sama makanan di Makassar beneran dong. Rasanya sedetail itu gitu loh kalau makan. Nah, untuk orang Makassar yang suka sama makan Makassar, apalagi coto Makassar, ada Pak, coto Makassar paling enak di Jakarta. Di mana tuh Pak? Itu ada di Senen. Lo kalau tahu siapa food blogger luar? Siapa namanya? Yang orang yang kalau makan tuh ekspresinya sampai miring-miring kepalanya. Oh, yang miring iya. Apa ya? Mark Wins. Oh ya Mark Wins ya. Mark Wins. Itu kalau lo lihat Mark Wins, dia kan terkenal banget kan untuk food vlogger di YouTube gitu loh. Dia waktu itu coba ke tempat itu juga, sampai coba ke tempat itu Pak, makan coto Makassar itu loh. Ya, jadi itu di Senen. Kalau lo itu deket-deket pasar Senen kalau nggak salah, jadi itu ada gang kecil. Lo kalau parkir mobil tuh harus di depan gang, sebelum gangnya lo parkir di situ. Jadi lo masuk ke gang, itu ada satu restoran kecil,
bersih banget lagi. Restoran kecil gitu, ya ada kira-kira cuma ada 10 bangku lah di situ sama 5 meja. Itu di situ tuh Oriental Makassar banget, sampai ada foto-foto Pantai Losari zaman dulu, terus Benteng Rotterdam. Ada foto-foto kayak gitu, Pak. Nah, itu di situ harganya cuman 15.000 seporsi. 15.000. 15.000. Coto Waktu Makassar gue makan 15.000. Coto Makassar. Wah, gila sih. Tapi lo kalau lo ke Makassar 15.000 tuh nggak cuma ada satu restoran, Pak. Malah ada Coto Makassar harganya cuma 7.000 malah di situ. Di Makassarnya ya. Di daerah emang memang Di gitu daerah sih. emang murah banget. Lu udah ngomong begini, lu harus bertanggung jawab nganterin kita ke situ. Nah, Gue anterin nanti. Gue juga BM banget, Pak. Lu harus nganterin naik mobil lu. Enggak, gue nggak mau subsidi mobil. Lu naik mobil lu. Lu harus bertanggung jawab. Nggak mau tahu 15.000. Nah. Oke. Ntar gue anterin ke sana. Nah, berarti itu tuh, kalau misalkan itu Coto Makassar enak ya, karena gue penasaran ya, karena menurut gue Coto Makassar yang paling enak pernah gue makan itu di rumah temen gue yang ikut ke Surabaya itu. Ya dia orang Makassar juga kan? Dia orang Makassar juga. Orang Makassar juga. Itu enak dan apa namanya? Yang pertama kan gratis ya, lagi lebaran gitu. Idul Kurban kan. Enak kan, gratis kan. Makan sepuasnya, keripiknya itu sepuasnya. Intinya gue sampai gumoh di situ. Sampai ya dia enak sampai nggak berasa apa-apa gitu. Nah, tapi itu asli enak banget. Gue nggak bohong, itu enak banget. Sebenarnya semuanya itu enak. Berarti berarti keluarga lu itu harus itu ke rumah temen gue itu. Nah, bapak lu juga harus juga. Jadi kan sama-sama orang Makassar kan. Entah ngomong Makassar gitu kan. Oh, coba makan. Iya. Itu enak itu. Bener. Dari adu masak itu ya? ada Kita yang enak gitu ya. Nah? Ntar mereka adu masak gitu. Orang-orang Makassar itu. Bukan adu masak. Orang Makassar tuh ya nggak kayak gitu. Dia ketemu nih makan enak. Ketemu tiba-tiba bikin bisnis Coto Makassar. Nggak ada yang tahu. Kita yang untung. Tapi emang loh, orang Makassar itu yang suka masak, itu pasti makanannya tuh enak-enak banget. Kan di Makassar tuh makanan paling enak menurut gue ya. Itu ada Coto Makassar, sop saudara, sama kondro. Kondro tuh iga kan? Kondro bakar. Itu. Nah, ngomongin kondro, gue juga ada tempat juga, Pak, untuk makan kondro. Di mana tuh? Itu ada di daerah Kelapa Gading. Jauh amat. Ya berarti lu bertanggung jawab juga nganterin ke situ ya. Terus. Iya. Malah di Kelapa Gading itu, di satu ruko itu ada 2 tempat, Pak. Buat makan kondro, dan itu dua-duanya enak. 2 tempat. Mereka bersaing, cuman dua-duanya enak. Ya, yang menurut gue enak aja. Itu ada namanya Rumah Makan Maranu, sama yang satu lagi, kondro bakar Karebosi. Nah, menurut gue yang enak itu tuh yang Karebosi. Lebih enak yang Karebosi. Cuman untuk porsi banyakan di Rumah Makan Maranu. Oh, quality and quantity lah ya. Iya. Kalau yang di Karebosi itu jauh nggak? Porsinya quality doang. Lumayan jauh bedanya. Harganya mahalan mana? Harganya sebanding. Oh, sebanding. Oh. Harganya sebanding. Ya. Nah, lu kalau gue ajak ke sana, lu nggak boleh makan dulu dari pagi. Wah, lu jangan gitu lu. Ntar gue malah nambah. Jangan nantang. Malah itulah. Kan kita mau coba dua-duanya. Bukan satu doang yang kita coba. Oh, mau coba dua-duanya. Iya. Iya, oke sih ya. Berarti harus weekend. Soalnya gue cheating day makan gue tuh weekend gitu. Weekend, oke. Siap. Kita harus coba ke sana. Wah, itu enak banget, Pak. Lu kalau tahu di Ampera nih, maaf nih nyebut merek nih, yang namanya Daeng Naba, Daeng siapa lah. Daeng Telaso, itu nggak ada semua rasanya tuh. Bagi yang tahu bahasanya aja, yang tahu aja. Itu tuh kurs banget. Lu harus coba yang kontras itu, Kelapa Gading. Kontras banget, Pak, rasanya. Gua nih, gitu. Gua sih sebenarnya gue punya project nih ya. Mungkin nanti bisa terrealisasikan.
Entah kapan tahu. Semoga aja waktunya datang untuk kita. Karena gue punya peta. Gue punya peta, yaitu namanya Peta Kuliner Indonesia. Bukan Peta Kuliner Indonesia. Peta Kuliner Trans Jawa. Trans Jawa. Dari ujung sampai ujung kita belum punya budgetnya, guys. Buat keliling Indonesia belum punya budgetnya. Jadi Jawa aja dulu lah ya. Mahasiswa ini. Jawa aja dulu. Nah, memang petanya Trans Jawa. Memang petanya Trans Jawa. Nah, rumah makan Bu Entin tuh masuk gitu. Nah, tapi gue udah makan duluan. Pas gue baca, wah ada nih. Trusted berarti kan. Di situ aneh-aneh sih. Makanannya tuh lu nggak pernah denger dah. Nah, kita masih coba. Kapan-kapan. Ya, doain aja lah. Kita ada sponsor mobil gitu kan. Toyota. Demi berjalannya proyek kita gitu kan. Atau ya sebenarnya kita tapi sayang sih mending naik mobil sih menurut gua, karena biar langsung nyobain semuanya. Kalau kita naik kereta pun kan ya kebanyakan transit mau berapa kan ribet. Iya, benar. Dananya udah kepotong duluan sih nantinya juga. Iya. Kira-kira ada lagi nggak nih? Untuk makanan-makanan yang unik-unik. Masalahnya mending jangan dibahas sekarang. Kita bahas nanti saja. Nanti dulu deh. Karena stoknya terlalu banyak kalau dibahas dalam satu pertemuan itu tuh. Aduh, gimana ya? Terlalu banyak lah ya. Mau habis berapa lama waktu yang kita keluarkan gitu. Karena makanan Indonesia itu luar biasa semua loh. Aduh. Obos saya belum kita bahas, Obos. Waduh, ini itu bikin kangen itu. Obos. Masih buka loh dia. Covid ini tuh malam masih buka. Masih buka deh. Masih buka. Dia berjuang untuk jualan, Pak. Itu. Mie Intelnya, aduh. Mie Intel tuh untuk yang tinggal di daerah Antasari tuh harus coba Obos, dekat rumah gue. Depan rumah sih, malah depan gang rumah ya. Depan gang rumah. Jadi apa lagi nih? Tapi gue pengen sih kita traveling sih. Ayo. Semoga segerakan ini. Lah. Kita nanti tunggu aja sesi kita bertiga di akhir tahun ini. Kalau misalkan kita udah bisa kota. Iya. Udah aman. Udah. Entar tayang di YouTube lah. Covid tai ini udah aman nih. Kita bakal ada project lah ya. Kita keliling Jawa. Yoi, kita ada mini project lah ya pokoknya. Mini project lah ya. Yoi. Jadi sebenarnya untuk Richie masih mau ngomong. Richie udah enggak, sekian ya. Sekian dulu aja lah ya. Sekian dulu aja. Nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya, karena ini apa ya? Ngomongin gini nih suka bikin lapar kalau malam-malam. Bahaya. Bahaya, Pak. BM langsung. Terngiang-ngiang semuanya di otak gitu. Ntar gue malah GoFood, bahaya. Bahaya. Oke. Ngomong-ngomong GoFood, gue mesen makanan nih ntar. Ya, udah. Mending jangan makan dulu. Udah. Tahan. Tahan lah ya, tahan. Oke lah kalau gitu, sekian dulu podcast kita. Dari Triple R Podcast. Kita di podcast selanjutnya. Dengan topik yang suka-suka kita. Suka-suka kita.